Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kasihoki Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus, Bapak Muhammad Hasan Basri SLIPD. Yang saya hormati Ketua PPI Kiai Haji Hasan Khalil dari daerah Pariaman Gunung Alit, yaitu Ibu Aisyah. Yang saya hormati juga Bapak Penyuluh, Bapak Ison. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru TPI dan juga rekan-rekan ASN dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma. Pertama-tama mari kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan dan juga rahmatnya kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus melaksanakan verifikasi lapangan untuk perizinan dari TPI Kiai Haji Hasan Khalil ini. Kedua kalinya sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kehadiran Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir nanti. Sebelum memulai acara ini, mari kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Kasih Bakti Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus kepada Bapak Muhammad Hasan Basri SLIPD. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ketua TPQ Kiai Haji Hasan Khalil, yaitu Ibu atau Ustazah Aisyah. Yang saya hormati penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Alit, Bapak Yusron. Dan yang saya hormati para pendidik atau para pengajar TPQ Kiai Haji Hasan Khalil dan
tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini serta rekan-rekan dari Seksi PAPKI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus. Pertama-tama mari kita menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya, masih diberikan keluangan waktu, masih diberikan kesehatan, dan yang terpenting mungkin kita masih diberikan iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul di ruang atau aula TPQ Kiai Haji Hasan Holil ini dalam rangka mengikuti verifikasi lapangan dan keabsahan administrasi pengajuan izin tanda daftar TPQ. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih, kami sudah disambut dengan baik dengan Pak Yusran. Mohon maaf mungkin mengganggu kesibukannya di sela kegiatan beliau, karena dari seksi PAPKI ini tadi juga saya barusan ngomong dengan Pak Kepala, sebelumnya sudah sama Kasih Bimas, kami pengen kegiatan PAPKI ini bisa berkolaborasi juga dengan penyuluh agama Islam. Kenapa? Karena salah satu tugas penyuluh agama Islam kan terkait bimbingan baca tulis Al-Quran. Nah, kami berharap dengan kolaborasi ini TPQ yang ada di wilayah kerjanya bisa mohon dibina, karena seksi PAPKI ini personilnya 5 orang, 6 orang ya sama saya. Itu kalau ngurusin, kalau yang terdata di kita itu hampir 250 ya TPQ itu, dan itu pun mungkin kalau di seluruh TPQ ini mau izin tanda daftar mungkin 1000-an lebih mungkin. Nah ini yang ada saja gitu kan. Nah nggak mungkin dilakukan pembinaan gitu kan dengan 5 orang, karena urusannya beda-beda. Ada yang Pak Aunul ngurusin pondok pesantren, Pak Surana Madrasah Diniyah, Ibu Reni. Nah sebentar lagi udah mau cuti juga gitu kan. Dan satu lagi Bu Reni ngurus pendidikan agama Islam, karena itu pengen saya bisa berkolaborasi. Mudah-mudahan ini terjadi, dan ini udah kita lakukan Pak Yusron kemarin di Bulu-Bulu, Naningan ya Ren ya, terus di Bulog, di Kelumbayan ya nih ya. Yang paling banyak kemarin di Terang Padang ya Ren ya. Ya Bapak, Ibu, para tenaga pengajar, kalau tadi nggak mau disebut Ustaz katanya, TPQ Kiai Haji Hasan Holil, sebelum kita melakukan verifikasi lapangan, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait pengajuan izin tanda daftar. Satu, pengajuan izin tanda daftar ini ya sebenarnya sebuah mekanisme agar TPQ kita ini terdaftar di Kementerian Agama. Artinya terdata di Kementerian Agama, karena itu namanya izin tanda daftar. Dulu sempat namanya ini izin operasional. Nah, tapi dengan aturan baru dirubah menjadi izin tanda daftar. Kenapa? Karena TPQ, pondok pesantren, madrasah diniyah itu nggak usah izin juga beroperasi gitu. Ya, kayak Pak Kiai Haji Hasan Holil kan dulu nggak ada izin-izinan itu beroperasi dia. Yang ada, iya. Yang harus berizin ini sekolah. Sekolah itu kalau nggak izin operasional nggak jalan dia, ya kan? Karena butuh bayar honor gurunya, gitu kan. Terus butuh tenaga administrasinya. Kalau pesantren, madrasah diniyah itu nggak izin juga dia jalan, gitu kan. Entah dari mana uang Pak Yainya, gitu kan, jalan, gitu kan. Makanya mungkin malu juga kemudian ngomongnya izin operasional, gitu. Makanya izin tanda daftar. Sekedar bisa terdaftar di Kementerian Agama, dan di Kementerian Agama bukan hanya di kabupaten tapi di pusat, karena sudah kita ada aplikasinya. Nah, maksud juga selain dari itu adalah dengan izin terdaftar ini Kemenak bisa memberikan pembinaan dan juga bantuan. Nah, kalau pembinaannya dengan segala keterbatasan kami ini hampir setiap minggu itu
bergilir, kadang ke TPQ, kadang ke madrasah diniyah, kadang ke pondok pesantren berkunjung. Jadi hampir setiap minggu kami keliling itu. Kemarin barusan dari Kumbaya, barusan dari Ulu. Nah ini tadi sudah kontak Bu Reni lagi, ada lagi minta pembinaan terkait izin tanda daftar ini ke Ulu. Nah ya semaksimal kami sudah bisa kami lakukan dengan pengetahuan yang ala kadarnya gitu. Nah kalau kami ini yang dari pesantrennya cuma Ustadz ini gitu kan. Terus yang lain dari YIN, Bu Reni dari YIN. Kalau saya ini walaupun dari YIN, dulunya dari SMA Pak Yusron sama Pak Yusron. Jadi ya sebatas sekedar tahu aja gitu pendidikan agama. Jadi itu niatnya pemerintah seperti itu, terutama terkait dengan bantuan, karena ya ini yang jadi permasalahan ya. Kalau ini kan TPQ-nya ibaratnya para tenaga pengajarnya bisa dikatakan mampulah tempatnya saja. Saya sampai tadi pikir-pikir kosong ini, kalau saya suruh nunggunya juga mau. Karena terus terang tuh, saya setiap lewat, saya seneng ngelihat modelnya gitu kan. Saya baru dibangun ini, nggak tahu kalau ini kosong gitu kan. Nah itu jadi seperti itu. Nah masalah bantuan ini yang jadi permasalahan. Kemenak itu memberikan bantuan, tapi ya bantuannya mungkin tidak memadai. Penyebabnya apa? Penyebabnya satu, karena kita itu kurang selama ini itu administrasi itu kurang kita perhatikan, pendataan kita lakukan. Kita itu ada 250 TPQ. Nah, Kementerian Agama sudah membuat aplikasi pendataannya, jadi tidak manual lagi. Nah, dari seluruh TPQ yang sekitar 250 itu yang ikut melaksanakan pendataan di EMIS, itu ada berapa, Ren? Hanya 10 TPQ. Jadi sebegitu banyak ini yang terdata di pusat itu ya 10. Karena kalau nggak ngisi itu kan dianggap tidak ada. Sama dengan di sekolah ini, bukan Pak Yusron. Walaupun muridnya 100.000, tapi yang ngisi pendataan di EMIS itu 20, ya bantuannya 20. Gitu kan gitu. Nah, begitu juga. Nah, sekarang itu semua bantuan berbasis data by name gitu. Nah, kita dari 250 itu 10 yang isi EMIS. Nah, dari yang isi EMIS kalau ada bantuan, kita beritahu ini ada bantuan ini. Yang isi berapa bantuan? Hanya 4. Nah, akhirnya yang dapat 2 TPQ. Kan sudah banyak, sudah 50% gitu. Nah, kemarin ada namanya bantuan operasional pendidikan. Yang nggak banyak sih. Cuman 7,5 juta ya, 7,5 juta setahun. Terus guru TPQ-nya juga ada yang dibantu berapa orang kan? Kalau untuk BSU yang insentif, ya. Insentif itu ada 13 guru. Untuk dari yang ngajukan 4 itu ada 13 guru yang dapat bantuan insentif besarannya 250.000 per bulan. Ya kalau di para tenaga pengajar di sini mungkin apa gitu ya. Cuman kalau untuk di pekon-pekon itu ya lumayan sekali. Nah, ada bantuan subsidi upah 600.000 per tahun ya, Rena? Nah, ada 15. Nah, tidak lumayan senang pada Ustadz Ustazah itu gitu kan gitu. Nah, jadi ada lah bantuan pemerintah tapi belum memadai. Penyebabnya salah satunya karena kita juga yang tidak mengisi pendataan. Karena kan nanti ini misalnya izin di sini gitu. Mungkin sekarang ada operatornya, tapi nanti setelah izinnya keluar operatornya pergi gitu kan. Jadi nggak pendataan lagi lah gitu kan. Kemenak nggak ada usaha tebak Kemenak. Kita udah berusaha dari saya sejak kasih PAP itu sudah berusaha mengadakan komunikasi dengan Pemda, bukan di seksi PAP itu kan menangani guru agama salah satunya, terus pondok pesantren, TPQ. Pesantrennya sudah sempat dapat, tapi waktu COVID dihentikan karena anggarannya. Kalau untuk TPQ ini saya sampai sudah merayu-rayu Pak Wakil waktu itu, sampai kena marah saya. Kebetulan karena Pak Wakil itu kakak kelas saya, jadi saya sama beliau itu ya guyon-guyonan bebas aja gitu, Pak Wakil Bupati Pak Sapai. Sampai beliau itu agak marah, udah lulusan gitu, lagi gak ada anggarannya. Nah, yang baru terakomodir bantuan Pemda itu guru pendidikan agama Islam untuk TPQ-nya. Jadi karena ini mungkin
para ustadzah biasa mengajarkan pakai kitab misalnya, Pak, bagaimana kami itu ngajarnya pakai kitab? Ya silakan, yang penting ininya apa namanya pokok bahasannya sudah terangkum. Jadi tidak masalah kalau pembelajarannya pakai kitab, yang penting pokok bahasanya sudah terangkum di sini. Nah ini kami berharap benar bisa diterapkan gitu, karena ini sistematis sekali. Kalau anak-anak itu mengikuti semua materi ini, insya Allah siap untuk membantu penghulu menurut saya. Karena semua jenis sholat diajarkan gitu kan di sini. Terus hafal juga juz amah gitu. Terus juga hafal ayat-ayat pilihan. Saya aja kalau disuruh ngimami sholat tarawih masih gak berani, takut gak hafal. Gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak kan cepet hafal. Insya Allah artinya bisa imam tarawih, bisa sholat jenazah, bisa sholat gerhana, di sini lengkap. Itu terkait dengan silakan nanti para ustazah sekalian atau para pengajar mempelajari ini gitu kan. Ya, gitu saya. Yeah. Kalau dulu mungkin Pak Holil ini kalau nggak hafal dipukul kan dulu? Lah iya. Saya saya dulu juga kalau itu nggak hafal dipukul, hafalan dipukul gitu kan gitu. Dan dulu Pak biasa kayak gitu kan. Coba kita dulu habis kepukul itu ngadu sama orang tua kita, kalau nggak malah dikebukin lagi kita, ya kan? Nah kalau sekarang enggak, kalau ngadu sama orang tua, malah orang tuanya nggak terima, beda sama kita dulu. Nah ini kemarin tuh tempat Ustadz nih, jadi anaknya itu entah nakal, entah gurunya gemes, diginiin lah, merah, ngadu, bermasalah juga. Nah dulu di MTS ini saya ngurus sendiri zaman Pak Hilman, yang anaknya sering maling terus dipukul Pak itunya kan ketahan juga itu anunya, siapa namanya gurunya itu. Nah itu ya artinya memang suasananya sudah berbeda, mungkin pengajaran kita sudah tidak bisa dulu kita lakukan ketika waktu kita masih kecil gitu kan gitu. Itu jadi perhatian kita juga. Terus tadi jumlah dan kompetensi pendidik karena itu kami TPQ yang berizin kami mohon minta ini apa berharap bisa menanam pohon nanti setelah izinnya keluar, menanam pohon nanti dipoto sekaligus untuk pembelajaran anak-anak. Kewajiban kita semua untuk peduli dengan lingkungan, karena kan ya udah banyak kejadian-kejadian di apa namanya di negara kita ini karena nggak peduli lingkungan gitu. Hutan misalnya habis atau gundul akibatnya longsor. Nah, kita berharap dari TPQ sekolah itu punya kepedulian terhadap lingkungan gitu kan. Nah, saya itu beberapa kali nulis itu supaya mengingatkan Pak Bupati apa terkait dengan lingkungan kita di Ulu Belu, di mana saya nulis di koran radar itu. Maksud saya perhatian itulah yang bisa saya sumbangkan gitu. Nah ini mungkin nanti kalaupun sini kan udah nggak ada halaman lagi ya Bu ya. Iya. Ya mungkin ya mungkin di belakang. Oh ya. Ya berharapnya kalau nggak memberatkan itu nanti kita mau dokumentasikan dan kita mau jadikan satu file kegiatan penanaman pohon gitu yang ya di TPQ gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu tim verifikator dari Kemenag Kabupaten Tanggamus, yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Ahmad Yusron Nurul Huda selaku penyuluh agama Islam, dan yang saya hormati dan yang saya banggakan Dewan Guru, teman-teman pengajar dan para pengurus TPQ Kiai Haji Hasan Khalil. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka verifikasi lapangan TPQ Kiai Haji Hasan Khalil pada hari ini. Salawat teriring salam marilah kita
Salawat keliling salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu tim verifikator yang kami hormati, kami keluarga besar TPQ Kiai Haji Hasan Khalil ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan Bapak Ibu semua dalam rangka verifikasi TPQ ini. Verifikasi ini adalah momen yang sangat penting bagi kami untuk mengevaluasi diri guna meningkatkan kualitas pendidikan Al-Quran. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa TPQ Kiai Haji Hasan Khalil ini berkomitmen untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas baik secara kurikulum maupun secara prasarana guna mencetak generasi berakhlak mulia dan berilmu. Kami sangat menyadari betapa banyaknya kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kami mohon arahan untuk di kedepannya nanti bimbingan Bapak Ibu semua agar TPQ kami ini dapat lebih baik lagi dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami juga mohon maaf apabila penyuguhan kami ini dan penyambutan kami kurang berkenan di hati Bapak-bapak semua. Dan terkait tadi Pak ya, apa itu tadi pelecehan di sana sini. Insya Allah mudah-mudahan jangan sampai di sini. Kayaknya memalukan sekali. Dan masalah apa yang sudah disampaikan Bapak tadi, insya Allah nanti di kedepannya kita akan pelan-pelan mencukupi, melengkapi semuanya. Nah mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.